Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadifa Rohadatul Aishi dengan NIM 119206062. Kali ini kita akan melakukan praktikum respirasi, yaitu mengukur kapasitas paru-paru. Selamat menyaksikan. Nah, respirasi merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh oksigen. Oksigen merupakan hal terpenting dalam metabolisme. Kapasitas paru-paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru-paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru-paru, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara maksimal pada seseorang berpindah pada suatu tarikan nafas. Kapasitas ini mencakup volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kapasitas fungsi paru-paru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Faktor eksternal meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan berolahraga. Berolahraga pasti membutuhkan tenaga dalam proses pelaksanaannya. Daya tahan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh dalam proses berlangsungnya kegiatan olahraga. Daya tahan sangat bergantung sekali pada oksigen, karena tubuh yang kita gunakan untuk bergerak membutuhkan asupan oksigen dalam proses berlangsungnya kegiatan olahraga agar kita tidak mengalami kelelahan. Jadi, oksigen sangat vital perannya, bukan hanya untuk bernapas, tetapi juga untuk menyuplai ke otot saat kita sedang melakukan aktivitas. Tapi semua itu bisa terjadi bila kita memiliki kapasitas paru-paru yang baik. Yang pertama ada galon plastik dengan kapasitas 4 liter, selang akuarium sepanjang 60 cm, air bersih, baskom besar, kertas, selotip, spidol, stopwatch, dan juga gelas ukur. Pertama-tama masukkan 200 ml air ke dalam galon. Setelah itu, tutup galon lalu balikan dan tandai batas air 200 ml. Lalu ulangi kembali langkah tadi dengan memasukkan air per 200 ml sampai jumlah air di dalam galon yaitu 4 liter. Setelah itu, masukkan air ke dalam baskom hingga penuh setengahnya. Selanjutnya, masukkan selang ke dalam galon hingga setengahnya. Setelah itu, balikan galon ke dalam baskom. Lalu, tarik nafas dan kemudian hembuskan melalui selang. Lalu, catat berapa volume ruang yang digunakan untuk bernafas. Setelah itu, buang air dalam galon, lalu ulangi memasukkan air seperti tadi hingga 4 liter. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yaitu lari-lari selama 2 menit. Setelah berlari selama 2 menit, lalu lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu menarik nafas lalu menghembuskannya melalui selang. Setelah melakukan praktikum tadi, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan nama Nadifa Rohadatul Aishi, berat badan 83 kg dan tinggi badan 165 cm. Kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas yaitu 2200 ml dan kapasitas paru-paru setelah beraktivitas yaitu 2800 ml.
Kapasitas vital pada pria dewasa normal lebih tinggi daripada kapasitas vital pada wanita dewasa normal, dan jenis kelamin ini memiliki hubungan linier dan berkolerasi positif kuat terhadap kapasitas vital. Kapasitas vital pada pria lebih besar dengan nilai 4,8 liter dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 liter. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan elastisitas paru-paru. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia? Yang pertama, ada faktor internal yang meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Umur berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru-paru. Yang kedua, ada jenis kelamin. Jenis kelamin, frekuensi pernapasan pada pada laki-laki lebih cepat daripada pada perempuan. Karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena lelaki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Lalu yang selanjutnya ada status gizi. Status gizi seseorang dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Seseorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang yang gemuk dan pendek. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa merupakan masalah penting karena selain mempunyai resiko penyakit-penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu ada kondisi kesehatan atau riwayat penyakit yang dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang apabila sakit. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang dapat diakibatkan karena infeksi pada saluran pernapasan, dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal yang meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan berolahraga. Merokok dapat menurunkan kapasitas vital paru-paru lebih besar pada pria dewasa perokok dibandingkan dengan pria dewasa non-perokok. Berapa sih jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Volume residu adalah jumlah udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 1.200 mili. Volume residu ini mengakibatkan paru-paru akan mengapung bila dimasukkan ke dalam air. Udara sisa ini berperan sebagai udara cadangan serta mencegah terjadinya perubahan kondisi udara alveoli secara ekstern. Yang pertama ada volume tidal atau PV. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada keadaan istirahat atau pernapasan biasa, berkisar 0,5 liter. Lalu ada volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi atau ERV. Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dihembuskan keluar dari paru-paru setelah ekspirasi biasa, berkisar 1 liter. Volume komplementer atau cadangan inspirasi atau ERV. Volume cadangan inspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa, berkisar 3,3 liter. Lalu ada kapasitas vital yaitu jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal, yaitu gabungan dari ERV plus DV plus ARV, berkisar 4,8. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Oleh sebab itu, kapasitas paru-paru setiap orang pasti akan berbeda, tergantung dengan kondisi tubuh dan juga aktivitas yang dilakukan.